selamat datang di program Selepas Kerja. Balik lagi di Selepas Kerja bareng gua Surya. Apa kabar nih kamu yang baru pulang kerja? Sekarang mah lagi libur ya, tanggal merah lagi nyepi. Selamat nyepi ya bagi yang merayakan. Nah, intinya sih gue pengen ngucapin aja semoga kita sehat selalu. Soalnya kan lagi rame COVID, TBC dan sebagainya nih ya gitu. Cuman kok gue tayang di hari Kamis ya. Biasanya kan hari Selasa malam. Yap, ini spesial gue muncul di hari Kamis, mumpung lagi long weekend, meski Jumat Sabtu masih kerja juga sih. Tapi sekalian bisa balas utang absen 2 pekan pas gue kemarin lagi sakit. Terus mumpung juga nih lagi ada yang rame nih, yaitu perang Rusia Ukraina yang makin menjadi-jadi. Gils emang bikin harga batu bara terbang sampai tembus $400 AS per ton. Itu tuh harga terakhir bisa ditembus kayaknya sebelum 2008 tuh. Lama banget kan? Kamu umur berapa tuh waktu 2008-an? Gua sih masih SMA ya. BTW, kenapa sih perang Rusia Ukraina ini bikin harga komoditas kayak batu bara ini naik? Terus apa sih efek perang Rusia Ukraina ini pada hidupan kita sekarang gitu atau nantinya ke depannya? Nah, semua itu bakal gue bahas di video kali ini. Sebelum itu, jangan lupa juga buat subscribe, like, comment, share, dan push notification video gue di YouTube ya. Oke, kamu masih ada yang bingung nggak? Apa hubungannya antara perang Rusia-Ukraina dengan harga komoditas yang naik? Oke, gue bakal jelasin. Secara hukum ekonomi, harga itu naik karena demand naik, supply-nya tetap. Atau demand-nya naik, supply-nya turun. Terus apa hubungan perang Rusia-Ukraina dengan suplai komoditas? Jadi gini, Rusia ini salah satu negara yang kaya dengan komoditas. Dia tuh salah satu produsen besar, meski bukan yang terbesar ya. Beberapa komoditas seperti migas, batu bara, logam industri, amonia, dan sampai minyak nabati seperti gandum dan bunga matahari. Yang paling penting nih, si Rusia ini juga jadi produsen yang paling besar, cukup besar gas. Banyak juga negara Eropa yang ketergantungan dengan pasokan gas dari Rusia. Rusia sendiri salah satu aliansi produsen minyak besar di luar OPEC. Sampai-sampai OPEC bikin aliansi OPEC Plus. Plusnya tuh sama Rusia. Lalu sekarang Rusia lagi invasi Ukraina nih. Negara barat termasuk AS atau bisa dibilang negara di blok barat mau sanksi Rusia. Sanksinya sanksi ekonomi yang nggak mau ngambil barang dari Rusia gitu, termasuk komoditasnya. Otomatis nih, suplai komoditas Rusia yang dibeli konsumen global bakal hilang. Artinya, suplai itu menurun. Padahal demand tuh lagi naik seiring pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 mereda. Lalu apa yang terjadi? Ya harga komoditas meledak lah. Yang utamanya tuh komoditas energi deh. Soalnya efek kenaikan harga komoditas energi ini bisa kemana-mana. Harga batu bara ke $400 AS, padahal medio 2015 sampai 2020 tuh berdoa bisa ke $100 AS aja udah alhamdulillah banget. Harga minyak bisa ke $100 AS cuy. Padahal di tahun Maret lalu atau yang sebelumnya gue agak lupa, harga minyak tuh sampai minus karena Arab Saudi nurunin harga gitu, dan sekarang sudah melejit $100 AS cuy. Ini bahaya banget termasuk buat Indonesia, soalnya kita masih impor BBM. Harga BBM bisa naik nih, ambrol deh tuh harga-harga, ambrol tuh kantong kita. Nanti gue bakal jelasin detailnya tentang terkait efeknya ke kita ya. Terus kalau harga gas naik, ini juga yang bisa bikin harga batu bara naik juga. Karena pasokan gas dari Rusia seret. Beberapa negara Eropa mau buka pembangkit listrik batu baranya lagi, seperti Jerman dan Italia. Menurut gue langkah blok barat sanksi ekonomi Rusia ini kayak bunuh diri sih. Kita lihat aja nanti ya. Terus dari sini semua, apa hubungannya sama kehidupan kita? Terus apa efek perang Rusia-Ukraina ini ke kehidupan kita? Efeknya jelas, kalau harga komoditas naik, semua barang-barang yang bahan bakunya dari komoditas, dan pasti rata-rata dari komoditas lah ya, termasuk logam industri, lu bikin HP juga pakai logam industri kan, nah itu bakal naik. Bayangin gini aja, harga minyak ke $100 AS itu udah petaka banget. Gua sempat nulis di blog gua joylit.com, bukan yang surarianto.id ya, tapi ini ada lagi satu lagi yang joylit.com, kalian bisa cek. Itu efek kenaikan harga minyak $100 AS ke kehidupan itu tergantung kepada pemerintah mau ambil kebijakan yang mana. Jadi ada beberapa opsi kebijakan pemerintah dalam merespon kenaikan harga minyak nih. Tapi semua kebijakan itu pasti efeknya negatif ke kita, ke masyarakat gitu. Nah, dua kebijakan utama yang bisa pemerintah ambil adalah yang pertama, nekat subsidi BBM sampai mampus, biar inflasi dan harga bahan pokok tuh nggak naik. Tapi anggaran negara jebol, ngutang lagi, nanti
kurs rupiahnya anjlok, semuanya naik-naik juga. Jadi efeknya sama aja kan. Atau satu lagi ada, ya udah naikin aja tuh harga BBM, biarin inflasi naik, harga pokok naik. Ya udah biarin lah kita lepas gitu. Tapi efeknya ya kita akhirnya merasakan langsung dong, bahan pokok naik, semuanya naik. Bener nggak? Jalan lainnya adalah harga BBM nggak naik, tapi nggak pakai uang pemerintah nambelnya, tapi pakai uang Pertamina. Biarin deh Pertamina tuh boncos. Kan udah dikasih Blok Rokan dan kawan-kawan tuh, mereka jual minyak mentah bisa cuan. Yang cuannya itu untuk pemerintah buat nambel harga BBM gitu ya. Efeknya sama-sama aja buruk sih. Kalau Pertamina tamat ya selesai udah. Masalah baru kayak Garuda nanti nggak kelar-kelar. Cuman kayaknya pemerintah bakal lepas nih yang non-subsidi bakal naik terus harganya nih. Kemarin LPG non-subsidi udah naik. Sekarang BBM Pertamax, Turbo, Pertadex, dan yang non-subsidi kecuali Pertamax juga udah mulai naik. Itu baru minyak. Gimana dengan batu bara? Wah kacau tuh. Bikin tarif listrik bisa naik. Kan DMO kan ada DMO tuh yang harganya 75 apa $70 US per ton ya. Nah, kalau nahan pasokan batu baranya, PLN kayak kemarin nggak dapat pasokan batu bara dan hampir pemadaman listrik, kan problem. Gimana? Akhirnya efeknya juga ke ekonomi dong kalau misalnya kayak gitu. Terus kalau soalnya nih harga ekspor batu bara menggiurkan banget, $400 US. Bayangin dengan $70 US. Itu harganya jauh banget, gila gitu. Bisa nutup untung sebelum batu bara digantikan sama green energy gitu kan. Kalau BBM naik, listrik naik, bayangin berarti beban operasional bisnis juga naik. Ujung-ujungnya harga jual produk bakal juga naik. Itu baru dari energi loh, belum dari bahan baku lainnya. Misalkan kayak CPO, jagung, kedelai, dan lainnya. Kalau itu juga naik, waduh, ya ampun. Harga bahan baku nggak paham lagi kayak apa naiknya. Efeknya inflasinya nggak sehat, naiknya karena harga komoditi naik, bukan karena daya beli naik. Serem pokoknya mah. Tapi enak tuh yang main saham komoditas, cuannya kenceng, bener nggak? Yakin? Saham komoditas sih emang melejit banget beberapa hari terakhir. Cuman gini, kenaikannya udah tinggi banget. Kalau lu yang belum masuk sih, gue sih nggak bilang, gue juga nggak ada kapabilitas buat nyaranin sih. Cuman kalau gue sendiri sih udah ogah tuh masuk ke saham komoditas untuk saat ini, walaupun harga batu baranya naik tinggi banget. Karena gue yakin bentar lagi tuh bakal mentok. Kenapa mentok? Mau harga batu bara tembus ke $1.000 AS, harga sahamnya nggak akan tembus setinggi itu juga. Kenapa? Karena gini, semakin tinggi harga komoditas itu bisa memengaruhi stabilitas ekonomi global. Kalau ekonomi global terancam resesi lagi, demand turun. Akhirnya harga turun. Disitulah bakal mencapai titik equilibrium baru. Buset, bahasa gue sosokan banget ya. Maksudnya mencapai titik keseimbangan baru antara supply and demand sehingga membentuk harga baru yang lebih terjangkau oleh pasar gitu. Artinya ya tinggal tunggu waktu aja nih harga saham komoditas bubble-nya pecah. Jadi lu yang hold mending siap-siap jual deh. Gue jadi nyaranin lagi, gue nggak ada kapabilitas buat nyaranin ya. Harga komoditas tinggi itu nggak bagus banget buat ekonomi. Ekonomi jelek, bisnis suram, prospek kinerja emiten juga jelek. Prospek kinerja emiten jelek, ya harganya juga jadi bapuk. Gitu aja sih opini dari gue, orang yang dulu cuma nulis berita-berita, ya sempat nulis berita saham sih. Energi juga, komoditas juga, dan bank juga. Oke, kita akan lanjut ke kesimpulan dari episode kali ini. Jadi kesimpulannya, kalau kata gua, sekarang mending berhemat dulu. Siapin cash buat dana darurat maupun investasi. Soalnya kenapa? Indeks saham udah ketinggian. Wati runtuh kalau ekonomi jelek. Jadi pas ekonomi runtuh dan indeks runtuh, lu punya cash tuh buat masuk. Gue nyaranin lagi ya. Gue gak punya kapabilitas. Cuman ini strategi gue sebenarnya. Gue lagi menunggu strategi ini aja. Gue nyiapin cash dulu buat nanti masuk kalau pasarnya agak-agak crash dikit lah gitu. Doa gue jelek banget ya. Kesel gue habis gajian mau masuk posisi lagi tinggi semua, agak serem juga mau masuk karena gue ada agak trauma waktu pertama kali investasi saham tuh. Gue masuk di pucuk, gue kan nggak paham dulu kan ya, nyoba-nyoba ya, akhirnya cut loss deh lumayan. Nah, semoga aja juga perang Rusia Ukraina cepat beres ya, soalnya Bloomberg ini udah aneh-aneh tuh sampai intervensi di dunia olahraga. Atlet Rusia di ban yang menurut gue nggak make sense sih. Tuh atlet nggak ada masalahnya sama serangan ke Ukraina, cuman buang aja bendera Rusia pas mereka tampil, selesai menurut gua. Tapi mereka boleh tampil juga, menurut gua nggak masalah, soalnya itu kerjaan cuy, kasihan juga mereka makan dari apa gitu. Kok yang perang itu pemerintahnya, yang sengsara itu rakyatnya, kasihan juga kan mereka. Kacau sih, egonya blok barat ini kacau banget. Israel aja dicuekin, mau ngapa-ngapain Palestina bodoh amat. Nah ini yang ada kepentingannya, responnya lebay banget. Walau mau memang kasihan sih Ukraina nih, tapi kebijakan ini nggak ngefek apa-apa nih. Ngurusin olahraga ke kondisi perang tuh nggak ada efeknya. Ngapain? Setidaknya itu menurut gue ya,
Udah deh, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di setiap Selasa malam. Ajak teman-teman tuh nonton video gue ya. Bye-bye.